Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami dari kelompok PLP di SMP Negeri 44 Pekanbaru. Pada hari ini saya Razali. Saya Ardia Ambarita. Saya Anggi Subianto. Saya Oktami Anggreni Putri. Saya Tami Fitri Rahmadani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ridwan Ali, SPD, selaku guru kamu kami yang telah memberikan kami kesempatan untuk berdiskusi pada Bapak. Baiklah, adapun pertanyaan pertama yang akan kami ajukan yaitu bagaimana cara Bapak memandu peserta didik untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting dalam mengajarkan materi keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam mengajarkan materi keberagaman masyarakat Indonesia, saya berupaya mendorong siswa untuk merenung dan merefleksikan pemahaman mereka. Saya juga menggunakan pertanyaan pemantik dan diskusi kelompok kecil agar siswa dapat berbagi pandangan tentang perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa, serta memahami pengaruh keberagaman dalam kehidupan sosial. Saya juga menerapkan pendekatan berbasis masalah atau problem solving dengan menghadirkan kasus yang nyata terkait keberagaman. Lalu nanti saya akan meminta siswa menganalisis dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Tujuannya adalah mengaitkan teori dengan pengalaman sehari-hari. Selain itu, saya sering juga meminta siswa melakukan refleksi pribadi tentang keberagaman di lingkungan tempat tinggal mereka ya, untuk menanamkan nilai toleransi, saling menghargai, dan merayakan perbedaan. Dengan cara ini, saya berharap siswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi benar-benar menghayati makna keberagaman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran, terkadang juga tentang keberagaman ini, saya juga menggunakan pertanyaan pemantik untuk mendorong siswa berpikir lebih kritis, lebih dalam mengenai kehidupan sosial di lingkungan tempat tinggal mereka. Beberapa contoh pertanyaan misalnya yang pernah saya ajukan adalah bagaimana perbedaan suku, agama, dan budaya di kelas kita mempengaruhi kerjasama dalam tugas kelompok. Nah, pertanyaan ini misalnya itu bertujuan agar siswa memahami keberagaman di lingkungan kelasnya dan pengaruh keberagaman tersebut terhadap dinamika kerjasama kelompok sejalan dengan pendekatan diskusi kecil yang saya terapkan di dalam. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik, Pak? Untuk meningkatkan kualitas produk dan pertunjukan peserta didik, di sekolah menerapkan sistem penilaian berbasis portofolio juga. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk merevisi pekerjaan mereka setelah menerima umpan balik dari saya maupun dari teman sekelas ya. Selain itu juga saya meminta siswa untuk melakukan penilaian diri terhadap hasil kerja mereka sendiri dengan mempertimbangkan apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Nah, sebagai contoh misalnya dalam tugas proyek, siswa membuat laporan hasil kerja yang kemudian kami bahas melalui kegiatan diskusi ya. Kemudian umpan balik yang diberikan berupa kritik yang membangun, yang membantu siswa memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas tugasnya. Dalam proses revisi ini, ya, saya juga mendorong siswa untuk melakukan refleksi agar mereka dapat melihat perkembangan diri dan merencanakan langkah perbaikan ke depan. Saya menekankan pentingnya penilaian diri dalam proses pembelajaran. Saya ingin siswa tidak hanya mengandalkan penilaian dari orang lain, tetapi juga mampu mengevaluasi diri mereka sendiri secara kritis. Dengan melibatkan umpan balik, penilaian diri, dan refleksi dalam proses revisi, saya berharap siswa dapat terus meningkatkan kualitas produk dan pertunjukan mereka sehingga pembelajaran lebih bermakna dan berkelanjutan. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Ridwan. Dari yang Bapak sampaikan, saya memahami bahwa melalui sistem penilaian berbasis portofolio, pemberian umpan balik, penilaian diri, dan refleksi, siswa tidak hanya memperbaiki hasil kerja mereka, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab atas proses belajar mereka.
Ini tentu menjadi langkah yang sangat baik untuk membangun pembelajaran yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya Pak, izin saya ingin bertanya, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Di SMP 44 Pekanbaru, ya, setiap akhir periode pembelajaran saya memberikan waktu kepada siswa saya untuk melakukan refleksi pribadi. Refleksi ini saya fasilitasi dengan memberikan beberapa pertanyaan yang membantu sehingga mereka bisa menilai sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi, serta bagaimana perasaan mereka selama menjalani proses pembelajaran. Selain itu juga saya juga mengadakan diskusi kelas untuk membahas pencapaian hasil belajar dan tantangan yang mereka hadapi ketika proses pembelajaran. Diskusi ini menjadi momen bagi siswa untuk merenung proses pengalaman belajar yang mereka lakukan secara terbuka. Saya juga mendorong mereka untuk menulis jurnal pembelajaran atau membuat catatan refleksi yang berkaitan dengan materi dan proses pembelajaran yang mereka terima. Melalui kegiatan ini, saya berharap siswa dapat mengenali kekuatan dan kelemahan mereka dalam belajar, sehingga kegiatan refleksi ini bukan hanya membantu mereka memperbaiki diri, tapi juga membentuk kebiasaan berpikir kritis dan kemampuan mengevaluasi secara mandiri. Terima kasih atas penjelasan Bapak Ridwan. Saya sangat mengapresiasi pendekatan reflektif yang Bapak terapkan di SMP Negeri 44 Pekanbaru ini. Kegiatan seperti jurnal dan diskusi, refleksi yang Bapak fasilitasi jelas memberikan ruang bagi siswa untuk memahami proses belajarnya secara lebih mendalam. Menurut saya, ini adalah langkah yang sangat baik dalam membentuk karakter siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sadar akan perkembangan dirinya. Semoga praktik ini terus dikembangkan dan menjadi contoh bagi sekolah lain. Saya ucapkan terima kasih, Pak. Baiklah, kesimpulan dari diskusi dengan Bapak Ridwan Ali telah memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana desain perancangan pembelajaran dapat diimplementasikan secara efektif di sekolah melalui pendekatan yang melibatkan umpan balik, penilaian diri, dan kesempatan untuk merefleksikan pembelajaran. Peserta didik dapat lebih aktif dan sadar dalam proses pembelajaran mereka. Dengan begitu, tidak hanya pemahaman mereka yang lebih mendalam, tetapi juga keterampilan refleksi dan revisi yang terus berkembang. Selain itu, penerapan pendekatan konstruktivisme seperti diskusi kelompok dan pemecahan masalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih terlibat secara aktif dalam pembangunan pengetahuan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan kolaboratif, yang memperkaya pengalaman belajar siswa. Oleh karena itu, strategi-strategi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pemahaman akademik, tetapi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan penting dalam berpikir kritis dan mandiri.